Brian dan Sally mengenyam pendidikan yang baik. Mereka bertemu dan akhirnya menikah. Mereka memiliki pekerjaan yang baik. Brian memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan multinasional, berpenghasilan besar, mendapat fasilitas dari kantor berupa mobil dan rumah. Mereka sangat menikmati hidup, sering nongkrong bersama di coffee shop sepulang kantor, nonton di bioskop, mampu membeli baju dan tas yang matching, dan pergi berlibur sesekali. Tapi, kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Utang kartu kredit mereka terus menumpuk tak berujung. Setiap akhir bulan merasa kehabisan uang. Mereka memiliki barang-barang bagus, tetapi tabungan masa depan kacau balau. Brian dengan mudah membeli ini, tapi bukan ini. Tabungan 100 juta pun rasanya masih jauh sekali. Sudah kerja lebih dari 10 tahun, tapi belum sanggup membeli rumah sendiri. Masih tinggal di rumah milik kantor dan mengendarai mobil milik kantor. Tanpa disadari, keluarga ini menggali lubang kemiskinan. Keuangan mereka hanya cukup untuk membiayai kehidupan keluarga saat ini. Mereka harus terus bekerja untuk menghasilkan uang. Pertanyaan yang paling ditakutkan adalah bagaimana jika mereka sudah tua, kemampuan bekerja sudah menurun, atau salah satu anggota keluarga terdiagnosa penyakit serius yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Apakah kehidupan Brian dan Sally mencerminkan kehidupan Anda? Apakah saat ini Anda memiliki penghasilan tetapi sebelum akhir bulan sudah merasa kehabisan uang? Memiliki hutang berkepanjangan yang tidak ada habisnya? Memiliki barang-barang bagus tetapi khawatir karena tidak punya tabungan? Memiliki hidup yang berkecukupan tetapi khawatir tidak mampu menyekolahkan anak-anak dengan baik? Memiliki rumah tinggal tetapi berkemungkinan besar harus menjual rumah bagus ini karena tidak punya dana pensiun? Jika Anda menjawab ya pada salah satu saja pertanyaan tadi, saatnya untuk memperbaiki diri. Mau jadi seperti apa kita ini kalau ternyata kita sebetulnya hanya gaya dari luar saja? Mau hidup kropos seperti ini sampai kapan? Aha, mari kita mulai menabung. Nah, apakah menabung saja cukup? Berapa banyak yang bisa Anda sisihkan untuk ditabung setiap bulan? Mari kita ambil contoh. Anda berencana untuk memiliki rumah dan mobil. Katakanlah harga rumah 600 juta dan harga mobil 200 juta. Jika Anda mampu menabung 5 juta per bulan, Anda membutuhkan 13 tahun untuk mendapatkan angka 800 juta. Masalahnya, inflasi membuat harga rumah dan mobil melambung tinggi. 800 juta akan menjadi 2,7 miliar 13 tahun kemudian jika kita asumsikan rata-rata kenaikan barang 10% per tahun. Ini masih soal impian untuk membeli rumah dan mobil. Padahal, masih banyak kebutuhan lain yang perlu dipersiapkan jika ingin hidup lebih baik. Bagaimana dengan persiapan dana hari tua? Agar di saat tua dan tidak sanggup bekerja lagi, Anda punya tabungan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Asuransi untuk keluarga? Dana pendidikan untuk anak-anak, dana tak terduga untuk keperluan dadakan jika dibutuhkan, seperti keluarga sakit, dan lain-lain. Artinya, Anda perlu lebih banyak uang untuk ditabung. Bayangkan jika satu bulan Anda hanya bisa menabung kurang dari 5 juta. Sudah jelas, jika langkah Anda hanyalah menabung, Anda seperti sedang menggali lubang kemiskinan. Hal utama yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan penghasilan Anda. Anda mungkin bertanya bagaimana saya bisa melakukan itu dengan segala kesibukan yang saya miliki sekarang. Apakah saya bisa tetap mencari income tambahan di luar sana tanpa mengganggu pekerjaan utama saya? Seandainya bisa, apa yang bisa saya kerjakan saat ini? Nah, langkah pertama yang perlu Anda lakukan saat ini adalah menghubungi teman yang menunjukkan video ini kepada Anda. Dia punya akses untuk jawaban dari pertanyaan Anda. Informasi, itu yang Anda butuhkan saat ini. Baik, salam perubahan untuk semua pejuang COVID-19 yang ada di rumah. Berikut kita akan menyaksikan informasi perubahan apa yang perlu kita lakukan selama di rumah ya. Jadi bagaimana untuk tips-tips berhemat ya, karena
berapapun uang yang kita punya, ya besar atau kecil lama-lama juga habis ya, apalagi kita nggak tahu sampai kapan COVID-19 ini ya, badai corona ini melanda Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain. Nah, teman-teman kita perlu untuk memiliki kemampuan mengelola keuangan saat ini karena bukan besar dan kecilnya, tapi ketika pos-posnya kita punya perencanaan dengan baik, tentunya akan mencukupi walaupun memang kurang, tapi yang pasti kebutuhan sandang pangan itu tercukupi. Nah, Sobat Ri Networks yang ada di Zoom Cloud Meeting maupun yang ada di channel live ya, boleh komen dari mana tempatnya nonton saat ini ya. Semuanya semoga sehat-sehat, stay at home ya. Dan tantangan-tantangan yang ada di rumah pun pasti akan terlewati. Yang penting teman-teman jaga hati, jaga pikiran, tetap positif dan cari solusi ya. Nah, berikut ini kita akan mendengarkan solusi ya dari PT AJ Sentral Asia Raya, bagaimana kita mulai berhemat dan menyisihkan 12.000 per harinya untuk dikelola menjadi sumber penghasilan. Ya, kali ini kita akan mendengarkan presentasi dan informasi bisnis yang akan disampaikan oleh seorang leader ya dari Mataram, dan beliau latar belakangnya adalah seorang pegawai bank ya, seorang yang bekerja di bank bertahun-tahun lamanya, karyawan bank ya dari Lombok, dan setelah hampir 10 kali ya dijelaskan tentang Tri Networks, barulah memutuskan untuk bergabung. Wah, kayaknya ini menarik nih. Butuh 9 kali untuk dipresentasi ya. Barulah beliau mengambil keputusan dan saat ini sudah di posisi Goal Agency ya, bergabung dari Desember 2015 dan sudah berproses hingga posisi Goal Agency dengan income kurang lebih 30 juta per bulannya. Baik, kita langsung dengarkan presentasinya ya yang akan dibawakan oleh Pak Ahmad Rosyid Ridho. Selamat siang Pak Ridho. Ya, selamat siang Bu Esther. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat-sehat saja. Semoga Bu Esther juga begitu. Ya, amin. Nah, Amin. gimana selama ini di rumah aja atau prospek atau melakukan aktivitas lainnya Pak? Ya, masih tetap di rumah aja. Aktivitas memang berkurang yang jelas Bu ya. Prospek-prospek hanya lewat media online dulu sementara. Ya, seperti itu. Karena kita masih social distancing. Betul, Pak. Ya, baik Pak. Silakan untuk bisa dimulai informasi peluang bisnis dari Tri Networks ini. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ya, Bu Esther ya. Ya, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangat pagi ya, tentunya ini sudah siang menjelang sore teman-teman sekalian, tapi semangatnya harus tetap pagi ya. Walaupun kita di dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi semangatnya harus tetap teman-teman itu untuk masa depan kita dan masa depan orang-orang yang kita cintai. Karena seperti apa yang sebentar saya sharingkan itu modalnya hanya semangat saja. Oke, ya perkenalkan nama saya Ahmad Rosyid Ridho, saya latar belakang mantan banker. Sebentar lagi ya saya akan men-sharingkan sebuah program atau sebuah bisnis yang tentunya saya yakin ini bisa membawa manfaat yang sungguh luar biasa sekali, membawa perubahan hidup teman-teman ya ke arah yang jauh lebih baik ya. Ntar saya share dulu ya teman-teman sekalian presentasinya. Oke, sorry. Standar. Baik, ya teman-teman Tri Network dimanapun Anda berada, hari ini ya seperti tadi saya sampaikan, saya mencoba ingin men-sharingkan kepada Anda tentang sebuah program di mana akhir-akhir ini ya program ini saya tidak terlalu berlebihan,
saya katakan ini menjadi lifestyle sebagian masyarakat Indonesia, ya. Dan teman-teman ya bisa mengajak mitranya, ya calon prospeknya untuk kita sama-sama menyimak. Oke, nah ini programnya dari Sentral Asia Raya, ya. Programnya namanya 3I Network, ya 3I, atau kerennya orang biasa panggil menyebutnya dengan 3I. Apa itu 3I? 3I itu singkatan, ya, atau panjangannya dari insurance, itu yang pertama. Yang kedua adalah investment, yang ketiga adalah income, teman-teman sekalian. Ya, ini program revolusioner dari Sentral Asia Raya. Nah, kenapa program ini dibuat? Karena menurut hasil survei yang kami lakukan, manusia di dunia ini punya prioritas utama dalam hidupnya tentunya. Ya, nah kami sudah mempunyai 10 survei. Yang pertama mungkin penghasilan tambahan. Ya, sebagian besar orang sudah punya penghasilan, tentunya pengen punya penghasilan tambahan. Mungkin saat ini bingung mencari penghasilan apa sih yang bisa saya lakukan di luar jam produktif atau jam bekerja saya. Nah, yang kedua kepingin memiliki usaha sendiri mungkin, ya. Nah, yang ketiga membahagiakan keluarga, yang keempat memiliki rumah dan mobil baru. Saya yakin teman-teman sudah punya rumah dan mobil, ya. Cuman ya namanya kita manusia, impian itu selalu harus lebih besar lagi, teman-teman sekalian. Ya tentunya pengen yang lebih baru. Nah, yang kelima kebebasan finansial dan waktu. Ini yang menarik sekali menurut saya, karena yang nomor 5 ini adalah memang dream saya, teman-teman sekalian. Ya, bagaimana dengan Anda semuanya? Nah, yang keenam adalah jalan-jalan ke luar negeri. Ya, kita ke luar negeri tidak selalu jalan-jalan, teman-teman sekalian. Destinasi ibadah naik haji umroh itu termasuk jalan-jalan ke luar negeri juga. Terus selanjutnya ada pendidikan anak, pengembangan diri mungkin, ya, menjalani masa pensiun dengan tenang dan membantu orang lain dan kegiatan sosial. Dan luar biasanya program 3i Network bisa memberikan semuanya, teman-teman sekalian. Nah, kita melihat teman-teman, ya, ada pertanyaan, bagaimanakah untuk mewujudkan 10 rencana masa depan yang tadi kita lihat, teman-teman sekalian. Ya, sebagian orang melakukan bekerja dan sebagiannya lagi berbisnis, teman-teman sekalian. Ya, berbisnis. Nah, kita lihat sekarang konsep bekerja, ya, banyak orang membarterkan waktunya dengan uang, ya. Pergi pagi, pulangnya petang, ya, penghasilannya ya mohon maaf pas-pasan, ya. Ya, dia bekerja untuk mendapatkan uang sehingga dia bisa mewujudkan rencana masa depan. Tidak ada yang salah dengan hal ini, teman-teman sekalian. Hanya saja kalau kita melihat ini ada sebuah resiko yang tentu ada di dalamnya. Resikonya apa? Resikonya karena kita mungkin karena alasan kesehatan, sakit yang amat parah, ya, kita tidak mampu untuk bekerja lagi karena kita lihat sekarang realitanya. Pak Rido, ya, Pak. Pak Rido, Pak. Kok slide-nya nggak muncul ya? Besar. Ya, di saya juga nggak muncul, Pak. Slide-nya tuh, coba Bapak share ulang, Pak. Close dulu, Pak. Close dulu, terus Bapak share ulang. Atau aku close dulu ya? Aku close ya, Pak ya? Aku close dulu, Pak. Dia gelap ya? Gelap besar ya? Iya, masih ini. Oh, ini udah. Ada tadi? Coba Pak share ulang, Pak Rido. Ya, sudah kelihatan, Pak. Double klik, Pak. Ya. Ya. Nah, ya. Nah, ini baru kelihatan. Ya, baik. Next, Pak Rido. Oke, nah teman-teman saya kembali lagi ke presentasi saya, ya. Sebagian besar orang di dunia ini melakukan yang namanya barter waktu dengan uang, di mana mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan sehingga rencana masa depan terwujud. Seperti tadi yang saya katakan, tidak ada yang salah dengan hal ini, teman-teman. Ya, hanya saja ada risikonya. Tadi saya sudah sebutkan, ya. Kita next aja, teman-teman sekalian. 85% orang melakukan itu, teman-teman sekalian. Nah, mungkin sebagian besar di antaranya bagaimana sih kita untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ya. Sebagian orang mungkin melakukan dengan kerja lembur, ya, cari kerjaan tambahan atau berbisnis tradisional, teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi saya katakan di situ tetap
namanya barter waktu dengan uang. Oke. Nah, ada 15% orang di dunia ini yang bekerja, ya sama kita dimanapun bekerja, ya untuk membangun sebuah aset. Bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan teman-teman, tapi membangun sebuah aset. Ya, sehingga dari aset ini mereka akan mendapatkan penghasilan dan mereka bisa mewujudkan rencana masa depannya. Ya, resiko kita tidak bisa hindari teman-teman, yang namanya sakit, pensiun, ya, tutup usia dan lain sebagainya. Hanya saja luar biasanya di sini tidak ada masalah dengan penghasilan mereka yang sudah membangun aset ini, teman-teman. Mereka akan terus mendapatkan income-nya. Bahkan ini bisa diwariskan kepada anak cucunya, teman-teman sekalian. Ini yang luar biasa sekali. Anda bayangkan kalau Anda hanya mengandalkan pekerjaan tradisional saat ini, ya tidak ada yang salah, tapi itu tadi resiko. Ya, pertanyaannya, kalau terjadi resiko terhadap diri Anda, apakah pekerjaan Anda saat ini itu bisa Anda wariskan? Penghasilannya tentunya, ya nggak usah dijawab, teman-teman, jawab di dalam hati kita sendiri. Oke, saya next saja. Nah ini ya, sebagian 15% orang melakukan yang namanya berbisnis, ya, di mana ada 3 jenis bisnis di sini. Yang pertama ada namanya perusahaan konglomerasi, ya, atau perusahaan bersistem. Hanya saja hanya sedikit orang yang bisa membangun bisnis semacam ini karena terbentur masalah modal. Modal tentunya dalam bentuk uang, ya, padahal modal tidak selalu uang, teman-teman sekalian. Ada modal yang lain mungkin yang kita butuhkan. Nanti next kita bicara di marketing plan-nya, ya. Nah, yang kedua ada namanya bisnis waralaba atau franchise. Nah, bisnis waralaba sekarang itu sudah sangat banyak sekali, teman-teman, yang bertaburan, ya. Ada Kentucky, McD, Pizza Hut, ya. Bahkan ada di kampung saya di Lombok itu ada yang kecil-kecil, ya, kebab Turki, tela-tela, itu yang biaya lisensinya itu sangat murah sekali, 6 juta, 7 juta, mungkin bahkan 10 juta. Itu orang sudah bisa membangun yang namanya bisnis waralaba, ya. Hanya saja kalau kita mau modal kecil, ya hasilnya tentu juga kecil, teman-teman. Kalau pengen hasil besar, modalnya tentu juga besar. Nah, ada, ya, teman-teman sekalian, yang konsep yang luar biasa sekali. Kita di sini bisa mendapatkan penghasilan yang besar, tentunya dengan modal yang kecil, ya. Bisnis adalah bisnis jaringan, disebut dengan personal franchising, teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi kita di sini membangun aset, ya, melakukan sekali saja dan mendapatkan penghasilan terus menerus, ya, terus menerus kita akan mendapatkan penghasilan karena asetnya yang sudah bekerja, teman-teman sekalian. Nah, itu konsepnya, ya. Nah, oke. Nah, terdasarnya untuk meningkatkan penghasilan saat ini, ya, dengan program atau bisnis yang kami sama jalankan, yaitu 3I Network, Insurance, Investment, dan Income. Teman-teman bisa melihat perusahaan kami dari Sentral Asia Raya atau CAR. Memang kita adalah perusahaan asuransi, teman-teman sekalian, ya. Ini konsep asuransi bukan seperti asuransi pada umumnya, ya. Konsep pemasarannya hanya distribusinya saja, mengadopsi sistem network marketing atau personal franchise tadi, tapi tetap memang ini adalah distribusi asuransi, teman-teman sekalian, ya. Nah, solusinya, ya, bisnis ini dengan 3I Network, di mana konsep bisnis ini dimulai di tahun 2014 dengan pembagian bonus secara omset nasional kepada agen yang berlisensi AJI sebagai bisnis resmi dari PT AJ Sentral Asia Raya. Oke. Nah, ini sekilas perusahaan kami, teman-teman sekalian, ya. Sentral Asia Raya itu didirikan sejak tahun 75. Ya, jadi kurang lebih sudah berapa 44 tahun usianya, teman-teman, ya. Saya dulu pernah bekerja di perbankan, dan kalau perusahaan sudah berjalan 5 tahun itu minimal perusahaannya sudah settle. Tapi ini sudah 44 tahun, teman-teman sekalian. Dan luar biasanya, ya, dia sudah melewati berbagai macam krisis. Tahun 98 kita lihat di Indonesia terjadi krisis moneter. CAR masih berdiri sampai hari ini, teman-teman sekalian. Ya, ini kalau offline tentunya saya diberikan tepuk tangan, ya. Ini karena kita online. Oke, saya next saja, ya.
Ini cabang kita sudah tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki beberapa kantor pelayanan, ya, lebih dari dan penghargaan-penghargaannya kita juga ada, ya. Terus oke. Nah, ini dari Infobank, ya teman-teman sekalian, Unitlink Award ya 2016 itu sekitar 16 penghargaan, 2017 sekitar 11 penghargaan, 2018 sekitar berapa ini? Sekitar 22 penghargaan, teman-teman sekalian, ya. Kita lihat 2019 25 penghargaan, ya. Oke. Nah, ini juga apa namanya, salah satu penghargaan produk Unitlink Car Life Insurance, dari penghargaan Unitlink terbaik dari majalah Investor, Infovesta Unitlink Award 2019, ya. Jadi nah ini 2018 ya 9 penghargaan dari Infovesta, 2019 12 penghargaan, ya. Dan next ya kita lihat ini legalitasnya. Ini yang paling penting Anda melihat, teman-teman sekalian, legalitas dan kekuatan atau company profile dari perusahaan ini, kekuatan keuangannya, ya. Kita di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Seperti yang mana kita ketahui bahwa OJK ini adalah lembaga yang mengawasi semua lembaga keuangan baik perbankan dan non perbankan yang ada di Indonesia. Kalau mungkin ada pertanyaan, ya Pak, kan OJK dari 2012, ini kalau nggak salah ingat ya, kalau nggak salah ingat ya ingat, ya 2012 kan CR dari dari tahun 75, Pak. Nah, teman-teman sekalian, sebagai informasi, dulu sebelum adanya OJK, semua lembaga keuangan yang ada di Indonesia ini diawasi oleh Kementerian Keuangan langsung. Nah, sejak 2012 pemerintah mendirikan yang namanya OJK karena memang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di dunia jasa keuangan pada saat itu. Jadi untuk lebih memfokuskan apa namanya pengawasannya, pemerintah membentuk atau membangun yang namanya otoritas ini, ya. Nah, kekayaan CR company profile-nya kita lihat, teman-teman sekalian, di sini kekayaannya 5,4 triliun, modal sendiri 1,9 triliun, cadangan teknis 2,6 triliun, teman-teman sekalian. Jadi sungguh sangat luar biasa sekali company profile-nya, ya. Nah, di sini apa sih produk yang kita distribusikan? Ada 2 jenis produk yang kita distribusikan tentunya, teman-teman, ya. Yang pertama namanya Carling Promix, di mana Carling Promix ini berupa produknya yang namanya Unitlink. Ya, kita tidak berupa barang, tapi kita produknya adalah jasa. Ya, teman-teman sekalian, jasa keuangan. Nah, Unitlink ini adalah perpaduan atau penggabungan antara asuransi dengan investasi. Ya, seperti itu pengertiannya. Singkatnya seperti itu sederhananya. Ya. Nah, yang kedua yang namanya produk kita Gain Protection. Ya, asuransi perlindungan pendapatan. Ya, kalau kita melihat Carling Pro itu ada investasinya, ya, kalau di Gain Protection itu tidak ada investasinya. Jadi pure murni adalah asuransi, teman-teman sekalian. Ya, ini produk pasti nih kalau Gain Protection. Tapi kita tidak akan menjelaskan, ya mungkin di sini ilustrasinya Anda bisa menanyakan nanti ke para pengundangnya, ya. Nah, pilihan pembayaran preminya, ya, saya bilang premi saja ya di sini. Ya, nanti kalau saya bilang nabung nanti identiknya seperti nabung di bank, ya. Saya lebih familiar, ya. Saya berusaha juga belajar familiar, ya, bilang namanya premi, ya. Preminya ada 3 pilihan, 350.000, 700.000 atau 1 juta. Nah, teman-teman bisa memilih salah satunya saja. Ya. Nah, dengan masa pembayaran premi hanya 5 tahun saja. Ya. Nah, justru saya melihat di sini sangat singkat sekali, ya. Yang bisa Anda cicil bayar secara bulanan, tahunan, ya. Bahkan mungkin 5 tahun, ya. Nah, ini atau single premi, ya. Premi sekaligus ya 5 tahun, ya. Nah, penjelasan produk ya seperti tadi yang saya bilang, ya. Nanti akan dijelaskan terpisah atau Anda bisa menanyakan kepada para pengundangnya. Oke, teman-teman sekalian, nah ini marketing plan kita. Nanti tentunya kalau Anda bisa membangun ya bisnis ini ya di keluarga Anda, di teman-teman Anda, tentunya Anda akan diberikan yang namanya income atau bonus, bukan gaji ya, karena kita tidak ada gaji di sini. Kalau gaji itu pasti ya. Pak, penghasilan 3i tidak pasti, emang tidak pasti, teman-teman. Sekarang gaji
bukan gaji ya, income-nya 2 juta, bulan depan 3 juta, bulan depan 5 juta, bulan tidak ada yang pasti. Kalau gaji itu pasti 3 juta seperti itu ya. Nah, ini bonus atau income teman-teman sekalian ya, Tria Network ya, kita masuk bagaimana sih bisnisnya? Ya, dengan cara kita bercerita. Ya, kerennya itu presentasi, tapi bercerita. Ini saya sedang menceritakan bisnis ini dengan Anda semuanya. Oke. Kita lihat marketing plan ya, kita ada namanya bonus rekrut di sini atau bonus sponsor. Ya, ketentuannya di sini 1 kali rekrut dapat bonus selama 3 tahun, teman-teman. 36 bulan. Luar biasa, teman-teman sekalian ya. Sekali kerja kita dibayar 36 kali. Boleh cari bisnis di luaran sana ya, kita kerja sekali dibayar 36 kali, boleh cari. Tidak ada ya, jawabannya hanya di Tria Network. Dan besarnya ini totalnya ini 25%, teman-teman sekalian ya. Simulasinya ya, misalnya ini kita mengambil premi dengan 350.000. Nah, kita akan mendapatkan bonus di tahun pertama itu selama 12 bulan pertama itu sekitar 50.000 ya, di tahun kedua 12 bulan kedua 25.000, di 12 bulan ketiga di tahun ketiga 12.500 ya. Nah, ini simulasi untuk premi yang 700.000 ya. Nah, di tahun pertama teman-teman kalau berhasil merekrut ya dengan premi 700.000, satu orangnya 100.000 rupiah. Di tahun kedua 50.000 rupiah, saya bulatkan saja. Di tahun ketiga sekitar 25.000 rupiah ya. Dan kalau teman-teman berhasil mengajak ya dengan premi atau merekrut mitra dengan premi 1 juta ya, di tahun pertama 142.000 ya, di tahun kedua 71.000, di tahun ketiga 35.000. Dan catatannya ini dari 1 orang, teman-teman sekalian ya. Nah, bagaimana kalau teman-teman bisa merekrut 2 orang, 3 orang, bahkan lebih ya, tinggal dikali saja. Teman-teman bisa merekrut berapa ya, boleh rekrut sebanyak-banyaknya ya, unlimited, silakan teman-teman sekalian. Kita beranjak ke bonus selanjutnya ya. Nah, oke. Ini mungkin simulasinya rekrut 5 orang dalam satu bulan. Ya, ilustrasi perhitungan bonusnya seperti ini ya. Rekrut 5 orang dengan premi 350.000 per bulan. Yang pertama ada namanya bonus sponsor yaitu bonus rekrut yang teman-teman dapatkan itu sekitar 250.000, 50.000 kali 5 ya. Bonus elit kurang lebih 500.000, kurang lebih teman-teman sekalian ya, kurang lebih, karena saya pribadi tidak bisa memastikan bonus elit itu harus sekian bisa ya, kurang lebih ya. Nah, nanti boleh ditanyakan kenapa sih bonus elit itu nggak bisa dipastikan, boleh tanyakan ke penggunanya. Nah, yang selanjutnya yang namanya bonus level kurang lebih 50.000 ya. Nah, totalnya kurang lebih 800.000 teman-teman sekalian ya. Jadi untuk bulan depannya teman-teman sudah tidak terbebani dengan harus bayar premi lagi. Jadi bisa bayar premi dari bonusnya teman-teman sekalian ya. Fokus dengan solusi teman-teman sekalian ya, jangan dengan masalah ya. Oke. Nah, ini rekrut misalnya 700.000 ini solusinya, rekrut 5 orang 700.000, bonus rekrutnya 500.000, 100.000 kali 5, bonus elitnya 500.000 kurang lebih teman-teman sekalian, bonus levelnya 100.000 ya, totalnya 1.100.000 ya. Pakai bayar premi ya, sisanya ya silakan dipakai. Oke. Nah, kita lanjutkan ke bonus selanjutnya. Ini ada namanya bonus persistensi teman-teman sekalian. Oke. Nah, ini bonus persistensi ini Anda akan dapatkan sampai 10 level kedalaman dari nasabah atau mitra Anda yang sudah bayar premi memasuki bulan ke-13 tentunya teman-teman sekalian. Ya, ini bagaimana perhitungannya teman-teman bisa melihat sendiri di sini ya. Nah, kalau ini simulasinya kalau dari level pertama, level kedua sampai ke 10 kita bisa mengerjakan secara sempurna sekali teman-teman sekalian. Tentunya di level itu nanti akan terjadi pelipatan jumlah mitra Anda itu sekitar 88.572 mitra atau nasabah teman-teman sekalian. Nah, di sini yang namanya bonus persistensi kita dibayar per kepala istilahnya ya. Ya, kalau ada yang bayar premi 350.000 itu kita dibayar Rp1.000 ya, 700.000 Rp2.000, kalau 1 juta 2.860. Kok kecil amat Pak? Emang kecil, tapi jangan melihat satuannya teman-teman sekalian. Yuk kita lihat ya, 88.572 nasabah ini kalau anggap saja mereka membayar premi yang kecil ya, 350.000 berarti dikali Rp1.000 ya.
berarti di situ teman-teman sudah mendapatkan bonus sekitar 88.572.000 per bulan, teman-teman sekalian. Ya, itu kalau sempurna 100%. Oke, teman-teman kita ngambil yang 10% saja. 10% berarti sekitar 8.800.000, betul nggak? Kira-kira pertanyaannya masih besar nggak kira-kira? Besar ya. Nah, kalau ambil 1% saja, sekitar 800 ribuan, ya tentunya Anda ya tidak akan kerepotan untuk bayar premi, ya. Nah, dengan teman-teman ngajak 3 nanti tinggal main duplikasi aja, ya. Nah, jenis bonusnya itu ada 6 bonus teman-teman sekalian, ya bonus rekrut. Yang pertama bonus kedua bonus elit, bonus ketiga itu bonus posisi, yang keempat level, royalty, omset, dan persistensi. Ya, potensi penghasilannya seperti ini. Ya, jadi kita bukan berbicara bagaimana kita merekrut sebanyak-banyaknya, tapi kita membangun kekuatan tim, teman-teman sekalian. Ya, kita membangun kekuatan tim A. Ya, tentunya ada 3 tim kita. Ya, ibarat kita buka toko di sini. Ya, kita punya toko A, toko B, dan toko C. Ya, seperti itu kita membangun kekuatan tim. Ya, nah nanti kalau terjadi gulungan omset, ya akumulasi di grup A Anda 2.450.000, di grup B Anda juga seperti itu, di grup C Anda juga seperti itu, ya Anda akan naik peringkat ke peringkat selanjutnya yang namanya tim agensi. Bonusnya itu 1 sampai 2 juta per bulan, kurang lebih. Ini potensi teman-teman sekalian, ya. Nah, Anda kerjakan terus bisnis ini atau program ini dengan tim Anda, ya sponsor Anda di sini, ya terjadi akumulasi omset 4.900.000 masing-masing jalur, Anda akan naik peringkat di peringkat leader agensi, teman-teman. Ya, potensi bonusnya atau penghasilannya 2 sampai 4 juta per bulan. Ya, kerjakan terus bisnis ini ke akumulasi, ya terus 15 juta 1 jalur, Anda disebut sebagai seorang bronze agensi, bonusnya 5 sampai 10 juta. Oke. Nah, ini contoh bonus dari seorang bronze agensi, teman-teman, ya. Luar biasa. Ya, tadi saya katakan 5 sampai 10 juta, ini kurang lebih 6 juta. Ini contoh aja, teman-teman sekalian. Ya. Nah, kita lihat peringkat selanjutnya, ya, akumulasi omset 50 juta 1 jalurnya, teman-teman, ya Anda disebut sebagai seorang silver agensi, potensi bonus yang bisa Anda dapatkan 10 sampai 20 juta. Oke. Akumulasi omset 100 juta 1 jalur, ya Anda disebut sebagai seorang gold agensi, potensi income yang bisa Anda dapatkan 20 sampai 30 juta per bulan, teman-teman sekalian. Ya, ini per bulan, ya. Ini contoh statement bonus, ya, dari 3A Network. Ya, ada bonus sponsor, posisi, dan seterusnya. Akumulasi bonusnya sekitar 27 juta. Wow, luar biasa sekali, ya. Nah, ini terus kita kerjakan bersama tim, akumulasi omset 200 juta 1 jalur, Anda disebut sebagai seorang platinum agensi, potensi bonus yang bisa Anda dapatkan 40 sampai 60 juta per bulan, teman-teman sekalian. Ya, bisa per bulan, Pak? Ya, nanti saya tunjukkan, teman-teman sekalian. Ya. Oke, akumulasi omset 400 juta 1 jalur, ya Anda naik peringkat lagi, disebut sebagai seorang titanium agensi, potensi bonus atau income yang bisa Anda dapatkan 70 sampai 100 juta per bulan, teman-teman sekalian. Ya, ini statement bonusnya, ya. Ya, saya sendiri belum sih. Ya, oke, kita berjuang sama-sama, teman-teman sekalian. Ya, akumulasi omset 800 juta 1 jalur, ya crown agensi, ya potensi income yang bisa Anda dapatkan 200 sampai 300 juta per bulan, teman-teman sekalian. Ya, itu duit, Pak. Iya, duit, uang, teman-teman sekalian, bukan daun, teman-teman sekalian. Ya, dan sudah banyak sekali orang yang membuktikan. Nanti saya buka ada slide di situ yang menampilkan orang-orang Indonesia yang sudah berposisi di crown agency. Nah, ini contoh statement bonusnya, teman-teman sekalian. Ya, benar, Pak. Ya, emang benar. Bagaimana caranya? Dikerjakan. Bukan ditonton, teman-teman sekalian. Ya, nah kekuatan duplikasi, teman-teman. Ya, ini apabila kita bisa menduplikasi yang namanya bonus elit, teman-teman. Bonus elit itu minimal kita merekrut 5 orang, dan ini bisa terduplikasi, ini akan luar biasa sekali, ya. Anda bisa dapatkan income-nya, ya, di bulan pertama atau langkah pertama bisa 5 orang, ya, duplikasi lagi, terus 5 orang masing-masing rekrut 5 orang lagi, jadi 25 orang, ya. Bulan ketiga kerja kita bareng-bareng, teman-teman sekalian, ya,
sama-sama kerja, itu di bulan ketiga bisa 125 orang, di bulan keempat 625 orang, di bulan kelima 3.125 orang, terus kita duplikasi, rekrut komitmen masing-masing, rekrut 5 orang, 15.625 orang di bulan ke-6, di bulan ke-7 78.125 orang. Ya, kita lihat teman-teman sekalian, ya pencapaian hanya 10% saja, ya 10% kita lihat potensinya 78.125 orang dikali 10%. Ya berarti ada jumlah mitra atau membernya di sana sekitar 7.812. Itu dibagi 3 grup ya, karena grup A, grup G, grup C ya. Itu masing-masing grupnya itu 2.604 dikali premi yang paling kecil saja 350.000 per bulan, berarti omset yang Anda ciptakan di masing-masing jalur itu sudah 900 jutaan lebih teman-teman sekalian. Dan ini potensinya Crown Agency dengan income 200 sampai 300 juta per bulan. Oke, kita lihat. Nah, ini seperti tadi janji saya, ini adalah bukti nyatanya teman-teman sekalian, sudah ada 11 orang, 12 sebenarnya. Ini fotonya mungkin belum naik satu ya. Oke, nanti kita edit lagi ya. Ini sudah ada yang pertama yang namanya Pak Pancen. Ya, ini top leader kami. Yang kedua ada Pak Yosef Setiawan, latar belakang seorang mantan karyawan. Ya, kalau nggak salah benar nanti mohon maaf saya dikoreksi lagi. Ada Pak Afrial Tabrani, latar belakang kondektor bus teman-teman sekalian. Yang keempat Pak Asyangzu, ini ada Crown keempat kita dari Surabaya. Ini seorang pengusaha teman-teman sekalian. Seorang pengusaha saja mau menjalankan bisnis ini. Yang kelima ya itu adalah mentor saya pribadi Pak Arya Wirajaya dari Bali. Ya, latar belakang beliau adalah seorang sarjana teknik sipil. Yang keenam ada namanya Pak Dani Johan. Yang ketujuh Pak Raymond, dan alhamdulillah kita kemarin di Desember kita sudah bisa mengundang beliau untuk datang ke Lombok. Yang kedelapan itu ada Bu Meliana. Ya, Bu Meliana seorang ibu rumah tangga teman-teman. Ibu rumah tangga saja bisa. Ya, pertanyaannya ada yang bapak rumah tangga. Ya, bagaimana? Ya, tentunya pasti bisa teman-teman sekalian. Ya, nanti kita berbincang-bincang kembali. Ya, nah yang ke-9 ada namanya Pak Arya Setiaki, yang ke-10 ada namanya Pak Sarno. Ya, ini seorang mantan security atau satpam. Ya, saya bahkan udah ketemu beliau beberapa kali ya. Dan yang ke-11 ada namanya Pak Heri Purnomo. Dan yang ke-12 sebagai informasi itu adalah istrinya Pak Afrial Tabrani. Jadi beliau ini seorang double crown ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara kita memulai bisnis ini atau program ini? Ya, kita dengan cara kita daftar via aplikasi Mobis dan mengikuti sertifikasi AAJI serta membayar ID aplikasi ya hanya 50.000 saja. Oke. Nah, yang kedua ya kita transfer pembayaran premi sesuai pilihan kita 350.000, 700 atau 1 juta ya melalui bank, BCA, BRI, Mandiri. Atau yang paling sederhana Anda bisa melakukan pembayaran premi melalui Indomaret dan Alfamart teman-teman sekalian ya. Nah, minta bantuan atau bimbingan dari sponsornya, ya yang mengajak Anda, yang mengundang Anda. Oke, yang ketiga sebagai agent 3i Network, Anda wajib sebagai pemegang polisnya. Nah, yang keempat, Anda diwajibkan untuk mendownload aplikasi 3i Mobis dan SPAJ. Ya, kita untuk semua aktivitas ya join ke nasabah, ini di via aplikasi teman-teman sekalian. Ya, jadi Anda tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor, dan luar biasanya bisnis ini bisa Anda lakukan di mana saja. Ya, kantor kita di mana saja bisa, ya bisa. Oke, nah kesepakatan. Nah, ini kesepakatan yang kita buat. Kesepakatan agent 3i Network tidak diperbolehkan membuat brosur sendiri, wajib ikuti brosur di Mobis teman-teman sekalian. Ya, ini tolong teman-teman patuhi, tolong teman-teman ikuti, ya, karena banyak saya melihat masih yang buat brosur ini tolong dihentikan teman-teman sekalian. Mari kita jaga bisnis kita ya teman-teman biar ini langgeng ya. Nah, yang kedua tidak diperbolehkan membuat aplikasi website sendiri atas nama 3i Network. Nah, yang ketiga penjelasan produk tidak ada kata bagi hasil teman-teman sekalian. Ya. Ya karena memang ini produknya investasi dan profitnya itu memang fluktuatif tergantung dari perkembangan fundamental suatu negara pada saat itu ya. Dia fluktuatif teman-teman. Tidak ada bagi hasil dan jangan bilang pasti kalau di unit link-nya ya, tapi kalau di Gain Pro itu memang produk pasti. Nah, yang keempat, penjelasan produk unit link tidak boleh mengatakan nah ini dia.
Nilai investasi pasti dengan persentase tertentu, ya. Tidak boleh membuat sistem dalam sistem, teman-teman sekalian. Ya, semua sistemnya sudah disiapkan oleh Tria Network, ya. Jadi tinggal Anda jalankan saja, ya. Oke. Nah, oke teman-teman sekalian, ya itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di puncak kesuksesan, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Anda bisa membaca peluang dari program ini, ya segera ambil peluangnya. Terima kasih, Pastikron. Saya kembalikan ke Bu Esther. Terima kasih. Silakan Bu Esther. Ya, baik. Terima kasih Pak Rido untuk presentasinya ya. Dan teman-teman, ini adalah peluang yang sangat bagus sekali untuk kita bisa kerjakan karena bisnis ini tentunya sangat simpel. Kita hanya bermodalkan investasi saja ya. Ya, baik. Pak Rido, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang perjalanan bisnis, perjalanan karir dari Pak Rido sendiri di 3i Networks. Halo Pak Rido. Iya Bu, Esther. Ya, ini saya membaca profil dan juga apa yang sudah diberikan bahwa Pak Rido ini adalah karyawan bank ya, tapi Iya. Sulit banget diajak join di 3i Networks ini, padahal investasinya juga sangat menguntungkan dan juga ada bisnisnya. Kenapa sampai begitu lamanya Pak bisa memutuskan untuk join di 3i Networks? Bahkan hampir 10 kali Pak harus dipresentasi dulu baru join Pak. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pada waktu itu? Jadi begini Bu Esther ya, sebenarnya bukan lama sekali join ya. Jadi ya mohon maaf ya, saya pernah join di suatu bisnis jaringan dan memang saya terbuka dengan sebuah Pak Rido, mohon maaf Pak Rido, itu ya stop share screen dulu deh biar gambarnya kelihatan. Ya, oke. Nah teman-teman sekalian ya, jadi bukan saya lama sekali Bu, bukan. Jadi sebenarnya saya menyerahkan diri di sini sebenarnya. Ya, jadi dari 2012 saya waktu itu berhenti di bisnis jaringan kedua saya mencari terus sebuah peluang bisnis jaringan sebenarnya. Ya, hanya saja 3i Network ini bisnis yang ke-9 ya. Jadi 8 bisnis sebelumnya saya mengundang teman-teman saya kontak, "Bro, ada bisnis nggak?" Seperti itu. Nah, kebetulan kalau mereka ada bisnis mereka bilang ada. "Boleh nggak presentasi saya bilang. Ya, cuman saya nggak janji, saya join, saya lihat dulu perusahaanmu seperti apa, produkmu seperti apa, marketing planmu seperti apa, dan ya kalau bagus, ya, nggak usah follow up saya, nanti saya pasti join sendiri. Karena saya memang butuh bisnis, saya bilang seperti itu. Ya, hanya saja yaitu perjalanannya 8 bisnis, saya ngundang teman saya, tapi saya tolak, ya, tapi tidak, karena memang tidak ada yang, saya bilang ya, tidak ada yang klik gitu. Saya tidak klik pada saat itu, karena begini, karena saya mohon maaf, ini bisnis jaringan saya yang ketiga. Kalau saya bilang yang ketiga ini saya tidak mau salah lagi memilih bisnis. Nah, jadi saya mau benar-benar serius, Bu Esther. Ceritanya seperti itu ya. Jadi dari 2012 ya ketemunya baru 3 tahun kemudian, Bu Esther. Seperti itu ceritanya, Bu Esther. Ya, baik Pak. Nah, artinya Bapak Pak Rido sudah membuat keputusan yang tepat pada waktu itu ya untuk menangkap peluang di 3i Networks ini. Nah, bagaimana perjalanan bisnisnya Pak Rido? Mungkin sedikit diceritakan Pak. Memulai bisnis dari seorang pegawai bank gitu, tapi mulai bisnis di 3i Networks ini sebenarnya sama aja. Mungkin di sini lebih ke yang ownernya bukan bank-bank tertentu, bank A, B, dan C, tapi ownernya adalah Bapak sendiri ya. Ya. Saya boleh share screen nggak, Bu Esther? Boleh. Ya, di sini biar saya sambil testimoni ya. Oke, teman-teman sekalian, saya share screen dulu ya. Sorry. Oke. Ya, teman-teman, ini CV saya. Ya, CV dulu yang saya buat waktu saya masih ya cari-cari kerjaan, lowongan pekerjaan ya. Di situ belum tampil Pak. Oh, belum tampil ya? Iya. Masih muter-muter nih Pak. Masih muter-muter.
Sudah Bu Esther? Belum ya? Belum. Terus dulu Pak. Coba share ulang Pak. Sebentar Pak. Ini ya, oke. Nah, udah. Udah kelihatan Pak? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, oke teman-teman sekalian, saya terima kasih ya kesempatan ini saya diberikan testimoni langsung oleh True AI Live Channel. Nah, teman-teman sekalian, ini pertemuan kita untuk beberapa kali ketemu sama saya kembali ya. Nah, ini kurikulum vitae saya teman-teman sekalian. Ini kurikulum vitae dulu yang saya buat ya. Ternyata saya bongkar-bongkar ya udah masukin ini aja ya. Dan jadi teman-teman bisa baca di situ ya. Saya lahir di Mataram, teman-teman, Mataram Lombok ya, 38 tahun yang lalu kurang lebih ya. Saya anak kedua dari 3 bersaudara ya. Dan saya SD, SMP, SMA sampai saya kuliah dan lain sebagainya. Alhamdulillah tidak pernah ketinggalan kelas ya, nggak jelek-jelek amat teman-teman sekalian. Ya pernah mengenyam pendidikan non formal juga ya. Ya saya mulai bekerja mengenal dunia employee ya, karyawan itu di 2003. Pada saat itu saya masih bekerja di konsultan teman-teman sekalian ya. Teman-teman bisa baca di situ ya. Di situ statusnya kontrak ya 5 tahun sampai 2008 ya. Terus saya mengenal sebuah bisnis jaringan itu di situ di antara situ 2003 sampai 2008 saya bekerja di 2007 saya mengenal ya sama menjalankannya teman-teman sekalian ya. Dan saya sempat bekerja juga di staf di sekolah di sana ya. Dan kalau di bank itu sejak 2010 ya, 2010 sampai 2013 ya, memang tidak terlalu lama sih kalau pengalaman di bank, tapi saya rasa 3 tahun itu sudah cukup ya. Jangan terlalu lama kita menjadi seorang karyawan sekalian ya. Karena resiko tadi ya, ada pengalaman organisasi, pengalaman bisnis dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mengenal AI ini sebenarnya di pertengahan 2015. Ya, hanya saja saya tidak langsung mengambil peluangnya pada saat itu karena masih ada beberapa masalah yang harus saya selesaikan. Karena saya berpikir saya tidak mau main-main lagi di bisnis saya yang sekarang, bisnis yang ketiga Tri Network. Saya tidak mau main-main, saya mau serius dan saya harus sukses. Karena bisnis yang kedua saya pernah mengatakan ini bisnis jaringan yang terakhir dan saya harus sukses. Ternyata gagal juga teman-teman sekalian. Ya, nah ini saya nggak mau salah. Saya joinnya di 2015. Ya, saya join di 2015 dan luar biasanya Desember 2015 saya langsung menjalankan bisnisnya dan banyak ditolak. Ya, luar biasa banyak penolakan yang saya terima teman-teman sekalian. Bahkan di 2 bulan pertama Desember 2015 sampai Januari 2016 orang menolak saya ya. Dan saya nggak dapat bonus ya, 2 bulan itu saya nggak dapat bonus ya. Tapi saya nggak patah semangat teman-teman, saya fokus dengan dream saya, impian saya ya. Impian saya pengen suatu saat mengalami yang namanya freedom atau kebebasan finansial, waktu dan pikiran. Itu fokus saya, itu dream saya teman-teman sekalian. Makanya saya jalanin terus. Alhamdulillah ya di Februari ya dapat 8 orang. Nanggung sih sebenarnya ya, tapi ya mungkin itu rezekinya. 8 orang ya dapat 1 elit ya, bonusnya waktu itu 1 juta teman-teman sekalian ya. Bonus perdana saya 1 juta. Terus saya jalankan terus ya. Ya akhirnya ya bisa juga naik peringkat teman-teman sekalian ya. Nah, kenapa saya mau mengambil peluang ini teman-teman? Alasannya seperti ini. Karena dulu mohon maaf saya bilang saya pernah punya pengalaman di bisnis jaringan, dan bisnis jaringan yang saya melihat di situ kita memiliki yang namanya kecepatan momentum teman-teman sekalian. Di bisnis jaringan atau network marketing dia memiliki itu. Ya. Dan ini penggabungan sebuah bisnis network marketing dengan bisnis asuransi. Saya perhatikan di bisnis asuransi
di situ ada kestabilan, teman-teman sekalian, kestabilan omset. Ya, bulan ini orang bayar premi, bulan depan bayar premi di 3i Network, 5 tahun orang bayar premi. Bulan ini orang bayar premi berarti ada omset, berarti ada bonus dong. Nah, terus seperti itu. Bulan depan bayar premi, ada omset, ada bonus, terus seperti itu 5 tahun teman-teman sekalian. Wow, saya lihat ini sebuah konsep yang luar biasa, revolusioner. Dan memang pada saat itu ya belum pernah ada, saya belum pernah mendengar ya, mungkin sudah ada tapi saya belum pernah mendengar ada satu perusahaan ya selain CR, mohon maaf, selain CR yang bisa memadukan dua bisnis ini yang selama ini memang berseberangan sekali ya. Dan di Desember saya langsung menjalankannya. Ini alasan saya karena memang ini sebuah leverage atau daya ungkit ya, dalam daya ungkit dalam ekonomi teman-teman sekalian. Dan terbukti ya dari program ini banyak sekali ya mitra-mitra kita, leader-leader kita yang berubah hidupnya ya dari bisnis ini. Ada bonus puluhan juta yang mereka dapatkan, bahkan sampai ratusan juta teman-teman sekalian ya. Nah, saya share sedikit. Nah, ini awal saya menciptakan apa namanya momentum di Lombok ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semuanya ya. Ini pertemuan pertama saya teman-teman sekalian ya. Pertemuan pertama saya karena banyak sekali penolakan. Yang saya lakukan adalah saya buat brosur waktu itu. Saya untuk ngumpulin orang, saya buat brosur. Brosurnya 400 brosur teman-teman sekalian ya. 400 brosur, saya udah bingung mau ngumpulin orang seperti apa ya. Saya udah buat brosur, saya sebar-sebar di mall, di epicentrum dan lain sebagainya, di pusat-pusat keramaian orang teman-teman sekalian ya. Tak kasih aja ya. Saya banyak apa namanya banyak orang yang tak kasih nggak saya kenal, udah yang penting tak kasih aja ya. Nah, di situ saya buat pertemuan dari 400 brosur ya yang berhasil datang. Di situ ada sekitar, nah ini absensinya teman-teman ada 17 orang, 18 sebenarnya. Itu yang pakai baju batik itu nggak absen kayaknya. Itu namanya Pak Made. Ya, ini beliau ini join ya. Ini kaki pertama saya, beliau join itu di sebenarnya presentasinya udah berakhir ya. Beliau datang ya, presentasinya udah berakhir teman-teman, tapi luar biasanya beliau yang langsung mengambil keputusan untuk pertama kalinya. Jadi nggak ngerti presentasinya, nggak ngerti bisnisnya, pokoknya join dulu dah. Nah, itu sama yang di depannya ya, sama Mbak yang pakai kacamata itu namanya Mbak Yanti. Mbak Yanti itu ada di nomor 16, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, kalau Pak Made kayaknya nggak absen kayaknya Pak Made. Ya, oke. Nah, dari dua orang ini ya kami jalankan terus teman-teman sekalian, luar biasa sekali, banyak sekali sih yang menolak ya. Nah, tapi kami tidak putus asa, kami terus jalankan buat home meeting ya, buat home meeting kecil-kecilan, one on one, terus kami jalankan, kami mencari orang-orang di luaran sana. Sebenarnya pada saat 2015 sebelumnya itu di Mataram sendiri sudah ada tim besar sebenarnya. Kita pernah ikut seminar di situ, ternyata ya yang impact sudah ada yang bronze agensi, bahkan ada yang silver agensi ya. Saya sendiri masih agensi pada saat itu teman-teman. Ya, saya hadir duduk di paling belakang, agak minder ya. Saya termotivasi dengan pertemuan itu ya, dan saya bersumpah sejak pertemuan itu suatu saat saya akan berdiri sebagai seorang silver dan gold agency. Nah, itu tekad saya teman-teman sekalian ya. Nah, Anda bisa pelajari di sini dari 400 brosur yang saya sebar, hanya ini yang hadir teman-teman sekalian. Oke. Nah, ini momentum pertama saya. Saya jalankan terus teman-teman sekalian ya. Dari Desember saya join ya, Agustus 2016 saya baru dilayakkan menjadi seorang tim agensi. Saya naik ke tim agensi. Ya, lumayan lah itu bonusnya teman-teman lihat sendiri ya. 2,3 ya. Itu alhamdulillah dapat bonus elit 660.000 teman-teman sekalian ya. Oke, saya jalankan terus dengan tim saya ya. Dan alhamdulillah 2 bulan kemudian, Agustus, September, Oktober, saya dilayakkan menjadi seorang leader agensi. Ya, bonusnya teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada angkanya ya, 2.400.000 ya, lumayan lah. Ya. Lumayan teman-teman sekalian ya. Terus saya jalankan terus ya, di Mei 2017 ya, ini statement bonus Mei saya ya. Saya dilayakkan menjadi seorang bronze agensi. Bonusnya itu 4 jutaan teman-teman sekalian ya. Udah mulai membesar ke sini-kesininya. Ya, dan saya jalanin terus ya, walaupun banyak penolakan. Terus kita jalankan ya, Februari 2018 alhamdulillah saya dilayakkan menjadi seorang silver agensi ya. Bonusnya kurang lebih nah segini teman-teman bisa lihat.
teman-teman bisa lihat bonus sponsor saya. Saya tidak pandai mensponsori orang. Artinya saya tidak pandai untuk merekrut orang, teman-teman sekalian. Ya, karena sebenarnya apa namanya, buka kartu sedikit nih ya. Daftar nama saya itu udah basi sebenarnya, teman-teman sekalian. Ya, jadi daftar nama saya itu dari dulu saya main di bisnis jaringan, saya udah nawarin mereka. Ya, jadi teman-teman saya kalau di belakang itu ngomongin saya. Ya, kalau Ridho ke rumah nanti kamu ditawarin MLM katanya seperti itu. Jadi teman-teman saya alergi ya ketemu sama saya. Pokoknya mau buat janji aja. Halo bro, ada di rumah. Nah, ini pasti ini MLM nih. MLM apa lagi nih? Nah, pasti seperti itu teman-teman. Makanya banyak teman-teman saya yang alergi ketemu saya. Ya, makanya ya seperti inilah bonus. Tapi bukan seberapa banyak orang yang kita rekrut teman-teman sekalian, ya, tapi seberapa hebat kita menduplikasi, ya, dari sistemnya. Oke, di Februari saya dilayakkan menjadi seorang silver agency, ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, ingin saya sharing kepada Anda semuanya, ya, tentang fundamental, ya. Ini sebagai sebuah tambahan wawasan aja kepada Anda semuanya. Ya, tentang 5 pilar kita dalam memilih sebuah perusahaan untuk membangun aset produktif, ya. Nah, di sini 5 pilar ini ada nih di 3i di CR, ya, ada setelah saya. Nah, pilar yang pertama, ya, itu company profile perusahaannya Anda harus lihat teman-teman sekalian. Ya, jangan nah kan kita lihat sekarang di luaran sana kan banyak bisnis-bisnis bodong, ya, bisnis-bisnis money game atau arisan berantai, teman-teman sekalian. Ya, saya sangat miris sekali melihat masyarakat kita banyak yang tertipu di bisnis semacam itu, ya. Karena yang mereka lihat hanya untungnya saja. Teman-teman sekalian kalau mau investasi, mau berbisnis jangan hanya lihat untungnya. Yang penting ini dia pilarnya. Yang pertama, company profile, legalitas, produk, marketing plan, support system, itu yang dilihat, bukan untungnya. Ya, namanya bisnis tidak selalu untung, dia fluktuatif teman-teman sekalian. Yang penting ini dulu, ya. Nah, kita coba ulas sedikit ya company profile perusahaannya. Kita lihat CR. CR ini company profile-nya sudah sangat sehat sekali. Ya, tadi kita sudah buka company profile kita dan backup-nya di sini Salim Group, teman-teman sekalian. Seperti yang kita ketahui, Salim Group adalah perusahaan konglomerasi nomor 5 terbesar di Indonesia saat ini. Pemiliknya nomor 5 terkaya. Teman-teman bisa bayangkan saja, kalau bekerja sama dengan orang kaya saja di kotanya nomor 5, kira-kira bangga nggak? Ya, pastinya bangga teman-teman sekalian. Ya, nah kita bekerja sama dengan orang nomor 5 terkaya di Indonesia, teman-teman sekalian. Ya, tentunya teman-teman harus berbangga, ya, bisa kerjasama dengan perusahaan ini. Nah, yang kedua, ya, legalitas. Legalitas kita sudah jelas teman-teman sekalian, ya. Kita di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, ya. Tadi izinnya sudah saya sampaikan di presentasi saya, ya. Nah, kalau mau dicek, ya, ini ada webnya www.ojk.go.id, ya. Ini web resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, ya. Dan CR ada di situ semua teman-teman sekalian, ya. Nah, kalau perusahaan, ya, kalau teman-teman ditawarin sebuah bisnis, ya, bisnis investasi, ya, tinggal cek aja dia terdaftar di OJK atau tidak. Kalau enggak, ya udah, berarti bisa dipastikan itu bodong, teman-teman sekalian. Jangan lihat untungnya nomor belakang. Lihat dulu, ya, legalitasnya. Aman nggak saya berinvestasi di sini, itu dulu. Bukan berapa untungnya. Banyak masyarakat kita, masyarakat Indonesia, nih Pak, kalau saya taruh uang saya 100 juta, untung saya berapa? Salah, saya bilang. Ya, kira-kira legalitasnya seperti apa, itu dulu, Pak. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah produk. Produknya ada nggak? Nah, kalau kita bukan berupa fisik teman-teman sekalian, ya, tapi produk kita berupa jasa keuangan, ya, asuransi produk kita, ya, ada produknya, jelas nyata produknya, ya. Dan yang keempat itu adalah marketing plan. Nah, teman-teman harus lihat. Nah, kita lihat untuk marketing plan 3i sendiri, ini marketing plan-nya sangat fleksibel sekali teman-teman sekalian, ya, fleksibel, mudah, ya. Tinggal akumulasi omset saja masing-masing jalur kita sudah naik peringkat, ya, teman-teman sekalian. Ya, saya mengenal ada bisnis jaringan, ya, kita harus akumulasi omset, belum ada yang naik peringkat di downline kita harus bantu naik peringkat dulu, baru kita naik peringkat. Nah, kalau di sini kita nggak perlu menaikkan peringkatnya tim kita, ya, tinggal akumulasi omset saja, ya, sangat mudah sekali teman-teman sekalian bisnis ini, ya,
Mudah bukan berarti tidak punya tantangan, kendala, pasti ada. Dalam setiap bisnis ada masalah, ada kendala, ada tantangan. Yang harus Anda lakukan adalah ya hadapi kendala itu, hadapi tantangan itu, teman-teman sekalian. Ya. Nah, itu biar mental kita menjadi seorang mental juara. Kita perlu memang yang namanya penolakan, yang namanya kendala, tantangan, kita perlu. Kita belajar menyelesaikan semuanya. Oke. Nah, yang pilar yang terakhir adalah support system. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Tria Network ya sudah menyediakan support sistemnya. Seperti apa yang teman-teman lihat hari ini, ya kita terbantu sekali dengan yang namanya Zoom live meeting seperti ini, teman-teman sekalian. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini ya, teman-teman bisa ngajak prospeknya untuk nonton, ya hanya nonton saja, nggak usah presentasi ya. Saya yang presentasi di sini, ya saya yang berbusa-busa, Anda yang dapat duitnya, enak nggak? Bisnis ini enak banget, teman-teman sekalian. Jadi bisnis ini bisa dijalankan di mana saja. Ini bentuk support system dari Tria Network, teman-teman sekalian. Ya, jadi ini 5 pilar yang perlu sekali Anda perhatikan, dan semuanya saya perhatikan di sini ada di Tria Network dan di CAR, teman-teman sekalian. Oke, nah sharing sedikit sebagai tambahan pengetahuan Anda, ya teman-teman sekalian. Ya, ini bagaimana sih kita membedakan sebuah bisnis direct selling atau MLM? Kita bukan MLM, teman-teman sekalian. Ya, kita hanya mengadopsi sistemnya ya dari selling dengan money game. Biar teman-teman di luaran sana nggak banyak ketipu ya. Nah, teman-teman sudah tahu rahasianya, nanti ngomong sama keluarganya, ngomong sama teman-temannya. Jangan informasinya dipendam sendiri, dosa nanti ya. Berikan kepada keluarganya ya. Nah, kita lihat direct selling ini kalau yang resmi, teman-teman sekalian, direct selling atau MLM, ya biaya pendaftarannya itu tidak terlalu mahal atau masuk akal, teman-teman sekalian. Ya, kalau money game itu sangat tinggi sekali. Ya, biasanya disertai dengan pembelian produk yang harganya sangat mahal. Ya, itu dia biasanya. Nah, kalau kita lihat Tria Network, ya tidak terlalu mahal, masuk akal, hanya 50.000 kok. Ya, 50.000 itu modal kita, teman-teman. Pertanyaannya, bisnis apa yang bisa dibuka ya zaman sekarang ini dengan modal 50.000? Nggak ada, cuma Tria, teman-teman sekalian. Ya, mau teman-teman buka tambal ban itu kompresornya aja berapa? 3,5 juta, 5 juta. Ya, 5 tahun kemudian coba lihat, ya kira-kira bisa 300 juta nggak atau 200 juta aja? Ya, nggak mungkin, teman-teman sekalian. Ya, pasti begitu-gitu saja. Nah, luar biasanya, ya di sini biayanya tidak terlalu mahal dan potensinya bisa sampai ratusan juta. Kita lihat dari sisi produknya. Ada produk dan jasa yang dijual. Itu kalau resmi, teman-teman sekalian, ya. Dan kualitas atau produk dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kita memang bukan berupa produk fisik. Sekali lagi saya katakan, kita produknya adalah jasa keuangan, teman-teman. Ada yang kita distribusikan di sini. Ya, jadi kita bukan bodong, teman-teman sekalian. Ya. Nah, kalau money game tidak ada produk dan jasa yang dijual. Pun kalau ada, hanya sebagai kedok, dan kualitasnya itu dipertanyakan, teman-teman sekalian. Ya, nah ini perbedaannya, ya bukan untungnya ya, tapi lihat dulu biaya pendaftarannya masuk akal nggak, produknya ada nggak, ya kalau money game nggak ada produknya, teman-teman sekalian, ya hanya nyetor duit, ya di sini sudah ada penjelasan. Next kita lanjut peluang keberhasilan, ya semua anggota berpeluang sama kalau di direct selling, ya sama kalau kita di Tria juga semua punya peluang yang sama untuk sukses, teman-teman sekalian. Nah, kalau di money game, ya, yang mendaftar lebih dulu berpotensi mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan anggota yang bergabung belakangan. Ya, nah jadi piramid kebalik. Pokoknya kita yang join duluan deh, yang pasti untung. Biasanya yang bawah itu yang jadi korban biasanya. Ya, makanya kita kalau dengar money game, ya usianya 6 bulan, ya paling scam, setahun paling lama scam. Ya teman-teman sekalian, ya. Nah, kita lihat penentu keberhasilan ya berdasarkan hasil penjualan produk dan jasa yang nyata serta pengembangan jaringan dan perlu kerja keras untuk mencapainya. Itu kalau dari sana sama seperti bisnis kita di Tria. Dan kalau money game berdasarkan banyak uang yang disetor oleh sejumlah orang yang direkrut, teman-teman sekalian. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin sharing tentang pencapaian saya. Ya, ini rumah memang sih mohon maaf saya mendapatkan ini waktu dulu saya masih kerja di perbankan, hanya saja
apa namanya, saya waktu itu kalau teman-teman lihat tadi kurikulum saya di depan tadi, ya, saya udah resign dari 2013 teman-teman sekalian, ya, itu kondisinya saya sempat terpuruk teman-teman, ya, saya sempat terpuruk. Ini rumah ini, ya teman-teman sekalian, ini saya buka saja, ini sempat mau dilelang sama bank, rumah ini benar, ya, tapi luar biasanya, ya 3i Network menyelamatkan ini semua, ya, bahkan ya rumah ini sekarang sudah saya kontrakkan. Bisa jadi aset teman-teman sekalian, bisa memberikan penghasilan, ya. Tapi saya nggak tahu ini istrinya ini istri saya nih yang, tapi nggak apa-apa lah, ya, itu biarin untuk dia, ya seperti itu. Nah ini dari sisi dalamnya teman-teman sekalian, ya 3i Network ya yang menyelamatkan rumah ini teman-teman sekalian. Nah ini yang kedua, ya, alhamdulillah saya bisa memberikan motor ya buat istri saya, ya. Memang apa namanya tidak luar biasa, tapi bagi keluarga kami ini luar biasa sekali teman-teman sekalian, ya, karena kehidupan kami ya sempat terpuruk pada saat itu, ya. Nah teman-teman sekalian, ya ini pencapaian saya, ya saya dilayakkan menjadi seorang gold agensi itu di sekitar Juli 2019, ya. Analisa saya di awal makanya saya mengambil peluang ini bisnis yang stabil, saya bilang. Teman-teman bisa lihat lah, ya. Teman-teman bisa lihat ya bonus kualifikasi saya dari Juli, Agustus, September sampai Maret kemarin. Ya, saya tidak, mohon maaf, saya bilang saya tidak pernah turun peringkat teman-teman sekalian. Bahkan ya saya pernah turun peringkat nih, saya sharing sedikit, saya pernah turun peringkat, saya di leader agensi di Oktober 2016, ya. November saya turun, November turun, Desember stabil lagi, Januari turun. Nah, sejak Februari 2017 sampai detik ini, nggak pernah. Saya bukan menyombongkan Anda. Kalau Anda mengerjakan bisnis ini secara benar, teman-teman sekarang sesuai dengan sistem, ya, ini stabil banget, ya. Yang penting pondasinya yang benar, ya. Pondasi. Ibarat kalau bisnis ini kan kita membangun istana, teman-teman sekalian. Nah, kalau pondasinya nggak benar, ya, jangankan mau tsunami, ya di tiap angin, pasti rubuh teman-teman sekalian. Ya. Maaf, Nah, bagaimana caranya? Saya siap. Waktunya sudah mendekati selesai, nanti mungkin dipersingkat lagi ya Pak ya. Siap. 2-3 menit lagi ya Pak menuju closingnya. Oke, siap. Ya ini udah sesi terakhir juga, ya mau habis. Nah ini teman-teman sekalian, ya yang penting ya Anda lakukan saja, ya turuti support system yang menaungi Anda, ya. Ya, jika banyak penolakan, teman-teman gagal melakukan, ya jangan menyalahkan orang lain, kembalikan ke diri kita. Tidak ada bisnis yang tidak menarik, tapi yang ada adalah presentasi yang tidak menarik. Artinya kita kembalikan semua ke diri kita, teman-teman. Kalau adanya penolakan, walaupun orang lain yang salah, kembalikan apa sih yang kurang di diri saya, kan seperti itu. Ya terus kita belajar seperti itu. Kita belajar semakin hari semakin baik. Ya kita bangun menjadi seorang pemimpin yang benar, teman-teman sekalian. Ya benahi itu teman-teman. Ya saya yakin teman-teman pasti bisa. Ya yang penting lakukan sesuai vital sign dari support system yang Anda naungi teman-teman sekalian. Ya yang menaungi Anda. Oke teman-teman sekalian, ini pencapaian yang baru-baru kemarin, ya tepatnya 15 Maret 2020 itu bertepatan di di 12 tahun usia pernikahan saya dengan istri, ya. Dan memang dulu saya pernah cantumkan di dreambook saya, ini kebetulan dreambook saya, ya saya lampirkan di sana, ya. Dan alhamdulillah ya walaupun meleset sedikit saja, ya alhamdulillah saya bisa mewujudkan, teman-teman sekalian. Saya bukan mau menyombongkan diri saya mau menunjukkan potensi bisnis ini yang bisa Anda dapatkan, teman-teman sekalian. Ya, oke, teman-teman sekalian, ya hari ini ya kita luar biasa sudah mendengarkan sebuah peluang usahanya. Nah, keputusan itu ada di tangan Anda, teman-teman sekalian. Ya, yuk saya pengen mengajak Anda untuk flashback kehidupan kita. Apa yang sudah kita dapatkan dari hari ini, teman-teman sekalian? Apa yang sudah kita lakukan untuk hidup kita, teman-teman sekalian? Ya. Jika kehidupan kita masih sama saja dengan 5 tahun yang lalu, ya, artinya perlu ada suatu perubahan yang kita lakukan. Perlu ada sesuatu yang kita lakukan di luar kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, karena kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kita harus melakukan hal yang luar biasa, teman-teman sekalian.
Ya, nah teman-teman sekalian, ya kita ada di bisnis ini bukan untuk apa, tapi untuk siapa. Ya, nah untuk siapa? Tentunya untuk orang-orang yang Anda cintai, teman-teman sekalian. Ya, mungkin banyak orang, saya tanpa 3i saya makan Pak. Iya. Saya tanpa 3i saya masih hidup Pak. Iya, teman-teman sekalian. Tapi namanya hidup itu adalah pilihan, teman-teman. Ya, Anda ingin hidup seperti apa? Itu pilihan Anda dari hari ini, teman-teman. Siapa diri kita sekarang itu karena keputusan kita di masa lalu, teman-teman. Karena keputusan kita 2-3 tahun yang lalu. Itulah diri kita sekarang. Nah, jika ingin perubahan besar dalam diri Anda, ya dari hari ini, teman-teman sekalian, ambil peluang ini, teman-teman sekalian. Ya, ambil peluang ini. Ya, saya tidak mengatakan ini adalah salah satu, hanya satu-satunya di Indonesia, tapi saya percaya, teman-teman sekalian, saya yakinkan Anda, ini adalah peluang yang sangat mudah. Dan saya tidak berlebihan mengatakan ini bisnis yang paling mudah sedunia, kalau saya katakan. Ini paling mudah. Kalau Anda melihat ya, bisnis di luar sana itu banyak sekali jembatan-jembatan, Batman dan lain sebagainya. Ambil peluang ini, teman-teman sekalian. Apakah Anda ingin membahagiakan keluarga? Apakah Anda ingin mendapatkan pengakuan dari keluarga Anda, dari istri Anda, dari anak Anda, dari orang tua Anda, teman-teman sekalian. Ambil peluang, kerjakan dari hari ini. Jangan pernah ditunda, teman-teman sekalian. Jangan pernah ditunda. Ya, itu saran saya dari Anda. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu hal yang berbeda, lakukan hal yang berbeda dari orang-orang kebanyakan, teman-teman sekalian. Ya, maka saya pastikan ya perubahan besar dalam diri Anda. 2, 3, tidak lama-lama, 5 tahun. 5 tahun punya penghasilan 200 sampai 300 juta sebulan, teman-teman sekalian. Saya rasa ini layak, ini sangat layak untuk Anda kerjakan, untuk Anda perjuangkan, teman-teman sekalian. Oke, itu saja dari saya, teman-teman sekalian ya. Kita fokus dengan dream kita, guna orang-orang yang kita cintai. Buat mereka tersenyum, teman-teman sekalian. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, Pasti Kron. Baik, terima kasih Pak Rosyid untuk Pak Rido ya untuk presentasinya dan sekaligus testimoninya ya bagaimana perjalanan beliau di bisnis ini. Ya, semoga ini menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang menonton ya, para agen-agen yang sedang ingin melakukan perubahan dalam hidupnya supaya di zaman ya di era COVID-19 ini pun kita tetap bisa melakukan sesuatu yang membawa perubahan bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga pada orang-orang lain yang sangat membutuhkan di sekitar kita, biar kita bisa menjadi solusi bagi mereka. Nah, kami juga spesial mengucapkan Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan-perempuan Indonesia dimanapun ya, karena hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, maka biarlah wanita-wanita juga bisa menjadi sumber inspirasi yang melakukan sesuatu ya perubahan di zaman now, menjadi Kartini-Kartini zaman now. Selamat Hari Kartini dan semoga tayangan ini ya juga semua teman-teman tetap sehat dan sampai kita bertemu di besok jam 2 siang ya, jam 7 malam. Oke, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih untuk Pak Rido. Go Crown untuk kita semua. Go Crown. Menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan.
kita pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia.